iya dong, pasti Tati kayak ibunya. Harus dengan pasang susu, kan cantik itu. Orang pintar yang berusaha Iya dong, pasti Tati kayak ibunya. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja yo guys. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film seru lagi yang berjudul Susuk Kutukan Kecantikan. Film ini berkisah tentang pelaku ilmu hitam yang bertujuan untuk pemikat lawan jenis yang masih menjadi alternatif di banyak tempat di negara kita. Namun tidak banyak orang yang tahu dengan konsekuensi yang mengerikan untuk penggunanya. Lalu seperti apa film ini nanti? Pastinya seru juga anti mainstream. Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya yo guys. Gratis, terima kasih. Tak lupa Mimin doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Siapkan cemilan dan posisi terenak kalian. Dan tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan cantik yang bernama Laras yang sedang mandi di dalam bathtub. Selesai mandi, Laras mencoba menelepon sang adik yang bernama Ayu. Ayu yang lagi kerja sebagai perias tak mengangkat telepon dari Laras itu. Silakan kak. Iya dong, pasti Tati kayak ibunya. Setelah selesai merias pengantin, Ayu kemudian mendapat pesan dari Laras. Ternyata Ayu ini tak akur dengan Laras. Karena Ayu tak suka dengan kerjaan Laras yang seorang pekerja seks komersil. Sebenarnya Laras melakukan itu semua juga demi mencukupi kebutuhan ekonomi dia dan juga Ayu karena orang tua mereka sudah tidak ada. Mbak bangga kita ini. Pada malam harinya Laras diantar oleh teman lelakinya yang bernama Arman yang merupakan seorang supir taksi untuk datang ke sebuah hotel. Ketika berjalan memasuki lobi hotel, seketika semua pandangan tertuju ke Laras. Mereka semua terpesona melihat kecantikannya. Di sana Laras bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Desmond, salah satu dari kliennya. Laras disambut oleh Desmond yang memberinya kejutan dengan memberikan sebuah perhiasan yang mewah. Namun Laras menolaknya dan Laras ingin mengakhiri hubungannya dengan Desmond karena Desmond adalah lelaki yang mempunyai istri dan anak. Mendengar keputusan Laras, Desmond marah besar, dia lalu melakukan kekerasan pada Laras. Laras berusaha meminta bantuan dengan menelepon Ayu, namun karena Ayu masih kesal dengan Laras dia tak mengangkat teleponnya. Desmond yang emosinya semakin memuncak karena tak bisa mendapatkan Laras lagi, dia berujar maka tidak ada seseorang pun yang bisa mendapatkannya. Desmond melempar Laras dari balkon hingga terjatuh ke bawah gedung tepat di atas sebuah mobil yang lagi parkir. Hasil pemeriksaan para dokter. Karena kejadian itu Laras harus dirawat di rumah sakit dan mengalami tulang patah serta kerusakan pada otaknya dan hanya keajaiban yang bisa membuat Laras selamat. Selain itu dokter juga memberitahu sesuatu yang aneh di mana di wajah Laras terdapat beberapa jarum kecil. Sebagai adik Laras, Ayu harus membayar semua tagihan biaya pengobatan Laras yang mana nominalnya cukup besar.
Arman yang melihat Ayu kebingungan karena biaya rumah sakit yang sangat mahal memberi saran untuk mencoba alternatif lain yaitu dengan membawa Laras ke kampung dan melakukan pengobatan dengan orang pintar. Selain lebih murah Laras juga bisa diobati karena yang dialami Laras saat ini tidak berhubungan dengan medis lagi. Namun Ayu menolak karena menurutnya Laras sudah di tempat yang benar. Saat Ayu di ruangan Laras tiba saja monitor EKG berbunyi dengan cepat lalu berhenti. Dan ternyata Laras telah dinyatakan meninggal dunia. Namun saat semua alat medis dilepas secara mengejutkan Laras kejang-kejang dan hidup kembali. Sejak saat itu Ayu pun mulai sadar dengan apa yang dialami Laras ini bukan hal yang biasa. Dia pun setuju dengan pendapat Arman. Dengan membawa Laras ke kampung halaman dan akan melakukan pengobatan non-medis. Sampailah di kampung halaman Ayu. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua. Rumah itu terlihat kotor karena sudah lama tak ditempati. Untungnya sejak dulu Laras tidak pernah memperbolehkan rumah itu dijual. Karena jika mereka ingin pulang kampung ada rumah yang bisa mereka tempati. Keesokan harinya Ayu pergi ke rumah Pak Damar yang sebagai kepala desa di tempat tersebut. Ayu memberitahukan tentang apa yang terjadi pada Laras. Pak Damar pun menyarankan untuk Ayu pergi ke Ustadz Rahmat dan ia pun memberikan alamat rumahnya. Ayu langsung pergi mencari rumah Pak Rahmat yang ternyata rumahnya tak jauh dari pasar. Sesampainya Ayu di rumah Pak Rahmat ia pun meminta bantuan pada Pak Rahmat untuk datang ke rumahnya menolong Laras. Udah dapat yuk. Buah itu jatuh ndak jatuh. Katanya seenggaknya ini bisa buat tempat kita pulang. Kalau hubungan kamu sama Laras belakangan ini, aku yakin, aku ada di sini. Gimana? Aman tuh. Makanlah. Pada malam harinya Ayu melihat video lama bersama Laras. Dalam video Laras mengatakan kalau mau cantik tinggal pasang susuk. Lalu tiba Ayu mencium bau busuk setelah dicari ternyata itu dari salah satu manekin yang dipenuhi dengan ulat dan darah. Tak sengaja juga ia menjatuhkan manekin yang berubah menjadi wajah Laras. Tidurlah lagi yuk. Keesokan harinya Ustadz Rahmat pun datang ke rumah Ayu. Setelah diperiksa Pak Ustadz memberitahu kepada Ayu kalau selama ini Laras telah memakai susuk. Pak Ustadz juga menjelaskan biasanya orang yang memakai susuk kalau sakit atau kecelakaan parah menderitanya lebih lama karena tubuh mereka masih terikat. Kemudian Pak Ustadz pun mencoba mencabut susuk-susuknya. Saat proses pencabutan susuknya Laras terlihat kesakitan. Laras pun mengamuk dan mencakar wajah Pak Ustadz. Mbak Laras. Pak Ustadz mengatakan susuk itu bukan cuman haram tapi juga berbahaya. Susuk yang ada pada Laras amat banyak dan kuat, dia hanya dapat mencabut beberapa saja. Ayu dan Arman diminta untuk mengikhlaskan Laras agar bisa pergi dengan tenang. Ayu tak terima dengan ucapan Pak Ustadz tersebut, kemudian Pak Ustadz pun pulang. Terlihat juga seorang preman desa yakni Seno menguping pembicaraan mereka. Di malam harinya saat di pos ronda Seno diketahui ternyata dulu naksir dengan Laras namun tentu dia ditolak. Dan saat mengetahui Laras menjadi pekerja esek-esek di kota ia merasa kesal. Karena dulu Laras jual mahal padanya dan malah memilih jadi cewek bookingan di kota. Terus. Berpindah ke Ayu yang sedang bermain HP, ia mencari di internet informasi tentang orang pintar yang bisa mengobati Laras.
Hingga akhirnya ia menemukannya yang bernama Prasetyo. Dia dikenal memiliki ilmu sakti. Keesokan harinya secara mengejutkan Pak Ustadz meninggal dunia dengan mengenaskan. Para warga membicarakan kematian Pak Ustadz ini ada hubungannya dengan kejadian saat mencabut susuk Laras. Tak ketinggalan Seno juga mengkompori para warga. Ya Allah. Di rumah Ayu meminta Arman untuk pergi menemui orang pintar yang dia lihat di internet tadi malam. Arman pun berangkat ke tempat yang Ayu maksud. Sesampainya di rumah sang dukun ternyata tempat prakteknya cukup ramai. Arman langsung menemui Prasetyo dan menjelaskan tentang kondisi Laras. Karena ia banyak pasien, Prasetyo meminta Arman untuk membawa Laras ke tempatnya. Kalau mau. Diminum dulu itu. Ya Mbak. Di malam harinya saat Ayu sedang membersihkan tubuh Laras, di sini terlihat luka di wajah Laras semakin parah dan tiba-tiba Laras meringis kesakitan. Saat dilihat ternyata ada luka besar di punggungnya. Ayu mencoba membersihkannya tapi seketika luka itu berubah menjadi bola mata yang menatap ke Ayu. Hal itu membuat Ayu ketakutan. Di saat yang sama Ayu melihat ada orang di dalam lemari. Untungnya Arman sudah sampai di rumah. Ada orang. Melihat keadaan Laras yang semakin buruk malam itu juga mereka membawa Laras ke tempat Prasetyo. Sesampainya di sana Prasetyo langsung mengobati Laras. Arman dan Ayu diminta untuk menunggu di luar karena susuk ini sangat kuat dan bisa membahayakan mereka. Prasetyo pun memulai ritualnya dengan menyembelih ayam dan menyanyikan lagu Jawa. Prasetyo mengolesi darah ayam itu ke seluruh tubuh Laras. Setelah itu secara mengejutkan keluar banyak sekali kelelawar dari mulut Laras. Kemudian Prasetyo mulai mencabut susuk-susuk yang ada di wajah Laras. Laras. Ayu dewe. Bali yo. Setelah selesai Prasetyo meminumkan sisa darah ayam itu ke Laras. Prasetyo mengatakan kalau susuk memanglah kecil namun benda kecil itu ada makhluk gaib di dalamnya. Dari semua susuk yang ia cabut ada satu yang belum sempat dicabut. Itu adalah susuk yang pertama kali dipasang dan ilmunya lebih besar daripada yang lain. Prasetyo sengaja tak mengeluarkannya karena takut tubuh Laras tidak kuat dan menyebabkan Laras meninggal. Setelah berobat tadi keadaan Laras jauh lebih baik dan banyak perkembangan. Ayu yang melihat hal itu pun sangat senang. Kemudian Ayu dan Arman makan bersama. Ayu berterima kasih pada Arman karena selalu membantunya mengurus Laras. Siapa? Jangan ngomong kayak Mas Arman tahu kan, Mbak Laras orangnya pekerja keras. Aja. Aku ini punya. Tapi ya. Padahal tahu nggak, waktu itu Apa dia bilang? Mas nggak bisa nerima dia. Selesai makan Ayu pun pergi belanja ke pasar. Saat lagi beli sayur Ayu mendapatkan gunjingan dari para warga. Karena berita sang kakak Laras memakai susuk dan seorang perempuan bookingan sudah tersebar. Mendengar itu Ayu langsung pergi dari pasar dan disusuli oleh Seno. Seno yang ingin membantu Ayu agar tidak digunjing oleh warga dan agar Ayu bisa mendekatkannya dengan Laras, tapi Ayu menolak. Karena merasa niat baiknya ditolak, Seno pun marah dan menjelek-jelekan Laras. Hal itu membuat Ayu kesal dan langsung menampar Seno. Seno kemudian memberitahu Ayu sebuah fakta tentang keluarganya yang mana Ayu dan Laras beda bapak. Namun Ayu tidak begitu saja percaya.
Seno juga mengatakan kalau tidak percaya tanya saja kepada Pak Damar. Karena ingin tahu kebenarannya, Ayu mendatangi rumah Pak Damar untuk membuktikan perkataan Seno. Kok sekarang di Akhirnya Pak Damar pun bercerita dahulu ibu Ayu yang bernama Ratri adalah wanita tercantik di kampung itu. Dia memilih menikah dengan Kresno, dari pernikahan itu lahirlah Laras. Tapi ternyata diam-diam Ratri masih menjalin hubungan gelap dengan lelaki lain hingga ia hamil dan anak itu adalah Ayu. Setelah 3 tahun Kresno mengetahui kalau Ayu bukanlah anak kandungnya. Kresno dan Ratri pun cekcok. Kresno yang sangat marah mencoba membunuh Ratri. Karena perbuatan Kresno itu ia diamuk warga hingga tewas. Sementara Ratri yang keadaannya seperti mayat hidup, tubuhnya membusuk sama seperti yang dialami Laras sekarang karena dulu Ratri juga memakai susuk. Orang pintar yang bernama Mbah Sri berusaha membantunya namun tidak berhasil mencabut semua susuknya. Akhirnya dengan kesepakatan Ratri pun terpaksa dikubur hidup-hidup. Ayu yang mendengar itu merasa sedih saat tahu kalau ternyata dia dan Laras beda bapak. Kenapa ya Mbak? Sekarang Mbak sendirian Mbak. Pada malam harinya saat Ayu terbangun ia melihat Laras sudah tidak ada di kasurnya. Kemudian Ayu mendengar suara dari halaman luar. Lalu di balik kain jemuran Ayu melihat Laras sedang dimandikan oleh almarhum sang ibu. Untunglah Arman seketika datang dan seketika itu juga arwah sang ibu hilang. Kisoan harinya tak terasa Laras sudah sebulan sakit namun Laras tak kunjung membaik. Yang ada luka di tubuhnya makin banyak dan mengeluarkan aroma yang busuk. Arman menyarankan untuk Ayu mengikhlaskan Laras karena mereka sudah tidak tahu bagaimana cara mengobati Laras. Karena hal itu Ayu dan Arman pun berdebat. Di tengah-tengah perdebatan itu Pak Damar datang dan mengatakan kalau ia tahu bagaimana cara mengobati Laras. Pak Damar membawa Ayu ke rumah Mbah Sri, orang yang membantu melepas susuk sang ibu dulu. Tapi sesampainya di sana ternyata Mbah Sri sudah meninggal setahun yang lalu. Pak Damar seketika kebingungan dan mengajak Ayu berkeliling. Lalu di sini Pak Damar jujur pada Ayu. Pak Damar mengetahui banyak hal tentang ibu Ayu karena lelaki yang menjalin hubungan gelap dengan sang ibu dulu itu adalah dirinya. Yang artinya Pak Damar adalah bapak kandungnya Ayu. Mengetahui hal itu Ayu langsung keluar dari mobil dan berlari pulang. Sementara itu di rumah Arman mendapatkan gangguan. Yang mana Arman melihat Laras sudah sembuh dan saat itu Laras pun menggodanya hingga Arman pun tergoda. Tak lama kemudian Ayu sampai di rumah dan betapa terkejutnya dia melihat Laras sedang dilecehkan dan sementara Laras masih terbaring sakit. Tanpa mendengar penjelasan Arman, Ayu langsung mengusir Arman dari rumahnya. Setelah diusir Arman berniat untuk pulang ke Jakarta. Namun sebelum ia pergi ia mendatangi rumah Pak Damar untuk meminta tolong agar Pak Damar membawa orang pintar yang bernama Prasetyo untuk melepaskan susuk terakhir di wajah Laras. Sebelum berangkat ke Jakarta Arman sempat melihat Seno dan gerombolan sedang memadamkan listrik di rumahnya Ayu dan berniat mengumpulkan warga untuk mengusir Ayu dan Laras. Arman berusaha menghadang mereka namun karena ia sendirian dan lawannya preman pasar ia pun dikeroyok dan mengalami luka yang cukup parah di bagian perutnya. Sementara Ayu memasang lilin tiba ia melihat anak kecil dan ia pun mengikutinya.
Secara mengejutkan Laras bangun dan langsung menyerang Ayu. Tak lama kemudian Pak Damar datang bersama Prasetyo. Prasetyo meminta Damar dan Ayu keluar lalu meminta untuk tidak masuk selama ritual. Dia meletakkan tubuh Laras dan mencoba mengeluarkan susuk yang tersisa. Di luar rumah Pak Damar yang panik dan takut meminta pada Ayu kalau seandainya Prasetyo tidak berhasil mengobati Laras, maka Ayu harus ikhlas untuk melepaskan Laras dan Ayu harus menguburkan Laras di makam sang ibu yang telah ditanami pagar bala supaya Laras bisa pergi dengan tenang. Sementara di tempat lain Seno dan teman-temannya sedang mengumpulkan warga untuk mengusir Laras dan Ayu karena tidak mau kampung itu terkena sial akibat perempuan pengguna susuk. Sementara di rumah Laras mulai melakukan perlawanan terhadap Prasetyo. Prasetyo berhasil mengalahkan Laras hingga dia pun tergeletak lemah, namun tak selang lama tipu daya setan pun muncul. Prasetyo melihat Laras berubah menjadi cantik, dia pun tergoda melihat kecantikan Laras. Saat lengah karena rayuan Laras, leher Prasetyo pun seketika digigit oleh Laras hingga ia pun tewas dengan mengerikan. Setelah itu Laras tak sadarkan diri. Pak Damar dan Ayu masuk ke dalam rumah karena mendengar teriakan Prasetyo dan melihat Prasetyo sudah tewas. Pak Damar meminta Ayu untuk segera melaksanakan rencananya tadi dengan membawa Laras dan menguburnya di makam sang ibu. Di saat akan pergi Arman pun datang, ternyata dia belum berangkat ke Jakarta. Pak Damar pun meminta Arman untuk menjaga anaknya yakni Ayu. Kemudian mereka pun segera membawa Laras untuk dikuburkan. Pak Damar pun keluar menghadapi para warga. Para warga melihat wajah Prasetyo yang mengenaskan. Mereka mencari Ayu dan Laras, namun mereka sadar Ayu dan Laras sudah pergi karena Pak Damar telah membantu mereka untuk kabur. Tanpa ampun Pak Damar pun lalu diamu oleh warga hingga tewas. Sementara Ayu dan Arman melarikan diri dengan taksi. Seno yang melihatnya langsung mengejarnya. Seno pun menghadang mereka di tengah jalan. Tanpa ragu-ragu Arman langsung menabrak Seno dengan keras sampai dia terjepit ke pohon besar hingga tewas. Tak lama kemudian sampailah mereka di tempat pemakaman desa. Sesuai dengan arahan Pak Damar kalau makam sang ibu ada di bawah pohon besar. Mereka pun menggali sebuah kuburan dengan sekuat tenaga. Tapi setelah digali ternyata kuburan yang mereka gali itu bukan makam sang ibu. Kemudian Ayu melihat makam lain yang saat itu ia yakin kalau itu adalah makam sang ibu. Dengan tenaga yang tersisa mereka pun berusaha untuk menggali makam itu dan ternyata benar itu adalah makam Ratri. Saat akan menguburkan Laras mereka kaget karena Laras tiba-tiba menghilang. Kemudian tiba-tiba Laras menyerang Arman dengan ganas hingga dia tewas. Setelah itu Laras berusaha mendekati Ayu namun Laras tidak menyerangnya. Di sini Laras sempat sadar dan memeluk Ayu dengan erat. Laras juga meminta Ayu untuk segera menguburkannya. Dengan berat hati Ayu pun terpaksa mendorong Laras ke dalam makam sang ibu karena ia sadar itu adalah pilihan terbaik. Pagi harinya setelah semua kejadian mengerikan terjadi, hanya Ayu yang selamat dari kejadian itu. Ia pun masuk ke dalam taksi Arman sembari menata rambutnya. Dan ia siap kembali menjalani kehidupan lagi. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kesimpulannya, bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan berikan sebagai takdir. Segala kelebihan dan kekurangan adalah anugerah yang harus disyukuri. Sebelumnya terima kasih sudah menonton.
Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Tidak lupa Miming ingatkan untuk bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian cerita. See you next time yo guys.